Jelas tidak akan ada survei yang dilakukan oleh Selios tanpa kerjasama dari para sahabat dan rekan-rekan yang ada di Unitrend ya. Ya, terutama Mas Rizky Ardinanta dan teman-teman yang ada di Unitrend. Jadi ini adalah hasil kolaborasi untuk mengungkap bagaimana pandangan terutama dari para pemilih yang artinya masyarakat Indonesia dengan responden yang cukup representatif saya kira dari hampir semua provinsi. Ada sekitar 1.245 responden yang sudah disaring, dipilih. Kemudian dari responden tadi mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan apa sih sebenarnya harapan dari para responden, dari para pemilih ini terhadap transisi energi, terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Dan ini momentumnya saya kira sangat menarik nih, karena perbincangan beberapa bulan belakangan ini terkait dengan misalnya subsidi kendaraan listrik, ya, masalah soal nikel untuk baterai yang ternyata nikel di prosesnya juga punya efek negatif terhadap lingkungan, masih menggunakan PLTU batu bara, kemudian bauran energi terbarukannya juga masih kecil. Selain itu, kita juga melihat ada isu-isu yang kemudian coba menarik perhatian, terkait juga misalnya isu terkait dengan kebakaran hutan, isu terkait dengan polusi udara, ya, dan beberapa isu yang coba ditangkap. Jadi saya pikir urgensinya adalah tiga calon presiden, meskipun ini masih bakal calon presiden sebenarnya karena masih menunggu bulan Oktober, tapi tiga bakal calon presiden, ya ada Mas Anies, Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Ini bagaimana sih sejauh ini ya, meskipun belum masuk masa kampanye, tapi sejauh ini bagaimana mereka coba menempatkan isu lingkungan, isu transisi energi, misalnya isu terkait dengan kendaraan listrik, ini sebagai isu yang utama untuk menarik para pemilih, terutama pemilih generasi muda nih, generasi milenial, kemudian Gen Z. Nah, ini yang kita harapkan menjadi salah satu temuan yang mungkin bermanfaat sehingga masalah-masalah lingkungan, masalah polusi udara, masalah transisi energi ini menjadi pembahasan utama dan menjadi sebuah landasan bagi pemilih yang rasional bahwa ini perlu menjadi bahasan di dalam debat capres, di dalam kampanye-kampanye untuk meraup suara ke depannya. Nah, jadi jangan sampai isu-isu terkait lingkungan ini dinomorduakan, bahkan di nomor yang paling akhir ya, kalah dengan masalah koalisi perkoalisian, kemudian masalah-masalah lainnya. Padahal ini adalah masalah yang sebenarnya isu yang sangat menarik dan isu yang sifatnya intragenerasi. Jadi apa yang akan diperbuat oleh Capres 2024 sampai 2029 ke depan, ini terkait dengan lingkungan pasti akan berdampak banyak bagi generasi-generasi yang sedang melakukan berbagai gerakan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih dalam, sekaligus juga bagi generasi-generasi pasca 2024-2029. Jadi kita ingin lihat apa sih gagasan-gagasan lingkungan yang menarik yang ingin disampaikan oleh para kandidat. Kemudian yang kedua, saya pikir yang nanti akan dijelaskan adalah terkait dengan masalah soal peran dari sosial media dalam pembentukan isu terkait dengan lingkungan, transisi energi, dan juga bagaimana peran dari media mainstream. Saya kira nanti akan menarik ya, ada beberapa media mainstream yang ternyata masuk dalam urutan sebagai media-media yang paling sering menyuarakan terkait dengan isu-isu lingkungan. Nah, ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi media-media lainnya untuk terus-menerus menaikkan pemberitaan terkait dengan isu lingkungan. Nah, tentu ada yang bertanya nih, survei begini, wah ini jangan-jangan pesanan ya. Jadi kita juga perlu deklarasi di sini bahwa seluruh ya, anggaran atau pembiayaan yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, kemudian analisis ya, dan sampai laporannya kemudian selesai, ini sama sekali tidak dibiayai oleh partai politik, tidak dibiayai oleh bakal calon presiden, calon wakil presiden, ya, calon legislatif dan lain-lain. Jadi ini benar-benar inisiatif dari teman-teman Selios dan Unitrend.
Nah, berikutnya saya pikir sebelum nanti pembahasan lebih jauh, jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan, terutama ada Mas Bondan di sini dari Greenpeace, ya ada Mbak Adila juga dari Greenpeace yang hadir, dan teman-teman semuanya sembari menyaksikan gitu ya, nanti mendengarkan, dan saya harap akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh para narasumber. Tapi beberapa laporan itu sudah bisa dicek laporan lengkap terkait dengan survei nasional ini di dalam website Celios ya. Jadi celios.co.id, di situ nanti teman-teman bisa langsung ke landing page yang berisi laporan lengkap yang bisa di-download ya. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar, nanti mungkin langsung berinteraksi dengan narasumber yang akan memaparkan secara detail. Terima kasih teman-teman media, teman-teman CSO yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Bima untuk pengantarnya. Barangkali itu menjadi satu urgensi kenapa webinar kali ini mencoba untuk mendiseminasikan hasil daripada kolaborasi antara Celios dan juga Unitrend. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, tentunya setelah ini akan kita coba dengarkan dan simak bersama pemaparan mengenai hasil laporan survei nasional terkait dengan pesan rakyat yang ditujukan pada presiden masa depannya. Oke, mungkin di sini sudah bersama kita Mas Media Wahyudi Askar, kemudian nanti juga akan dibersamai juga dengan Mas Rizky Ardinanta untuk memaparkan mengenai temuan hal utama dalam hasil survei nasional kita. Mungkin untuk waktunya, Mas Media Wahyudi Askar bisa diawali barangkali. Mas Rizky dulu. Oke, mungkin dari Mas Rizky. Baik, baik. Terima kasih Mas Galau dan juga pengantar yang tadi dari Mas Bima Yudhistira yang sangat membuka. Mungkin langsung saja ya. Jadi kami, Celios dan Unitrend dari Polres melakukan survei nasional yang bertajuk menuju transisi energi pesan rakyat untuk presiden masa depan. Nah, kami ingin mengulik terkait isu energi, bagaimana perspektif masyarakat, bagaimana perspektif dari media massa terutama itu terhadap isu energi, dan seberapa besar sih sebenarnya atensi terhadap isu energi bila diasosiasikan dengan kontestasi politik yang saat ini sedang bergulir. Nah, ini konten yang akan saya sampaikan. Nah, untuk pendahuluan sendiri sebenarnya seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia itu saluran energi terbarukannya masih sedikit, ya masih 10% saja, dan hampir mayoritas itu sekitar 47% dari total 20% pangsa konsumsi energi listrik nasional itu masih didominasi oleh PLTU batubara seperti itu. Dan salah satu tantangan yang paling urgent itu adalah terkait komitmen politik para aktor politik atau political will-nya dari pemegang kekuasaan. Nah, menjelang momentum pemilu 2024, mungkin kita ingin menjelaskan sebenarnya posisi isu energi lingkungan, krisis iklim, transisi energi itu bagaimana sih di mata masyarakat seperti itu. Makanya studi ini hadir untuk menjembatani perspektif masyarakat pada para calon presiden ataupun khalayak umum. Nah, untuk pertanyaan studi yang kami exercise ada 4. Pertama, tentang persepsi masyarakat terhadap krisis iklim. Kedua, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis iklim. Ketiga, bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberpihakan calon presiden pada pemilu 2024 mengenai penyelesaian krisis iklim, dan yang terakhir adalah media massa dalam mengangkat isu lingkungan di Indonesia. Untuk metode sendiri yang kami lakukan, pertama adalah survei kuantitatif dengan teknik random sampling yang menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads dengan pembuatan representasi nasional berdasarkan data BPS. Nah, hasil dari survei kami itu margin of error-nya 5%. Responden yang berhasil kami dapatkan itu sekitar 1.245 individu.
yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk daerah pedesaan, pinggiran kota maupun perkotaan. Kemudian untuk melengkapi analisis, kami juga melakukan social network analysis atau SNA. Ini menggunakan basis data Twitter itu dari rentang waktu 1 Maret 2023 sampai 27 Mei 2023. Nah, yang terakhir, agar lebih lengkap, kami juga melakukan yang namanya media monitoring, pendekatan online news tracking terhadap 5 media mainstream di Indonesia untuk menganalisis pemberitaan bertema lingkungan dan krisis iklim selama waktu 1 November 2022 sampai 1 Mei 2023. Ini lumayan panjang seperti itu. Nah, untuk metode sendiri gambarnya seperti ini, dari menyusun tujuan penelitian, merancang metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan draft laporan. Nah, untuk respondennya sendiri dapat dilihat sebarannya di Indonesia, Jawa Timur 15%, Jawa Barat 26%, Jawa Tengah 16%, 2% Sulawesi, 2% Kalimantan. Dan juga sebaran gender itu 40% laki-laki dan 60% perempuan. Untuk kawasan domisili itu 48% dari lingkungan perkotaan, 29% dari lingkungan pedesaan, dan 23% dari lingkungan pinggiran kota. Nah, untuk usianya beragam, mulai dari 15 tahun sampai 54 tahun, juga pendidikannya juga beragam, tapi rata-rata di S1 sampai sebanyak 33%. Nah, untuk temuan hasil studi kami, yang pertama adalah terkait bagaimana persepsi masyarakat terhadap krisis iklim di Indonesia. Dan ternyata lumayan besar, gitu. Besar lah, sebanyak 98% masyarakat menyatakan krisis iklim adalah hal yang nyata di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia mayoritas atau 98% itu mengalami atau merasakan krisis iklim gitu. Jadi merupakan hal yang nyata. Nah, terus untuk jika dilihat lebih dalam dari berbasis wilayah, itu krisis iklim dirasakan hampir di seluruh Indonesia, kecuali Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini sebenarnya agak anomali. Setelah kami telisik, ternyata terdapat anomali suhu juga di Bali dan Nusa Tenggara yang itu lebih rendah dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Jadi untuk pulau yang lain seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi itu 100%. Responden itu menanggapi bahwa krisis iklim itu nyata. Sedangkan untuk Jawa dan Sumatera hanya 1% atau 2% yang menganggap krisis iklim itu tidak nyata. Nah, untuk jika dilihat dari usianya, kita berkesimpulan bahwa generasi muda lebih kritis mengenai kebijakan krisis iklim. Bisa kita lihat dalam datanya, itu generasi Z itu 24% yang menilai bahwa pemerintah itu belum memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim. Dan juga ditambah milenial yang usia 25-44 tahun itu sebesar 46%. Nah, dari studi ini menunjukkan sebenarnya potensi anak muda untuk mengawal kebijakan transisi energi ini sangat besar. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengawal proses transisi energi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan juga gerakan-gerakan yang ada. Nah, kesimpulan selanjutnya, ternyata mayoritas masyarakat itu, sebanyak 80% masyarakat Indonesia, menyatakan setuju jika pemerintah mendeklarasikan sekarang ini sebagai kondisi darurat iklim. Nah, jika dilihat lagi lebih dalam, pada domisilinya, masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan itu paling tinggi, yang menyatakan bahwa ini harus darurat iklim nih. Diikuti oleh pinggiran kota, itu juga masing-masing 89% dan 88%, sedangkan untuk lingkungan pedesaan itu 74%. Masih tinggi, tetapi masih ada 26% yang menyatakan ini belum waktunya untuk darurat iklim seperti itu. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah mayoritas masyarakat di luar Pulau Jawa menginginkan penanganan krisis iklim yang lebih serius. Dilihat di grafik sebelah kiri itu, kebanyakan yang biru yang menyatakan perlu untuk penanganan lebih serius itu
rata-rata di luar Jawa seperti itu. Nah, terus di grafik sebelah kanan bawah itu dapat diketahui bahwa masyarakat pemerintah belum memiliki kebijakan yang mampu mencegah krisis iklim. 60% menyatakan belum dan 40% menyatakan sudah. Selanjutnya, masyarakat rentan lebih pesimis dengan kapasitas pemerintah melakukan transisi energi. Masyarakat rentan yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak bekerja, kerja keluarga, ataupun tidak dibayar, itu dapat dilihat yang menyatakan tidak cenderung lebih tinggi ya, walaupun secara keseluruhan sebenarnya masyarakat cukup optimis dengan kapasitas pemerintah gitu. Tapi yang pesimis cenderung ke masyarakat rentan. Sedangkan untuk pertanian itu cuma 1% yang menyatakan bahwa pemerintah tidak punya kapasitas. Nah, terus untuk menelisik yang topik selanjutnya terkait persepsi masyarakat terhadap keberpihakan calon presiden pada pemilu 2024 mengenai penyelesaian iklim akan kita bahas gitu, karena sebenarnya isu iklim ini harusnya menjadi isu sentral gitu ya, karena semua orang mau muda mau tua itu pasti berhubungan dengan energi gitu. Nah, masyarakat menyatakan sebenarnya tahu gagasan mengenai krisis iklim dari calon presiden, itu mayoritas ya. Jadi hampir semua umur dari Gen Z, dari milenial ataupun yang lebih tua lagi itu penasaran lah dengan gagasan-gagasan para capres ini terkait isu lingkungan. Bisa kita lihat angkanya lebih dari 88%, rata-rata juga 90%. Gitu. Nah, selanjutnya siapa sebenarnya kandidat calon presiden yang paling banyak membicarakan isu lingkungan? Kita melakukan survei ini open question, jadi responden mengisi namanya secara manual dan tidak ada pilihan gitu untuk pertanyaan ini, dan hasilnya 31% responden itu menjawab Anies Baswedan dan diikuti oleh 25% menjawab Prabowo Subianto, dan terakhir itu 23% menjawab Ganjar Pranowo. Jadi sejauh ini dari data kami yang banyak membicarakan isu lingkungan itu Anies Baswedan. Gitu. Nah, selanjutnya siapa capres yang paling peka menurut masyarakat terhadap isu lingkungan? Itu juga masih dipegang oleh Anies Baswedan. Tapi kalau dalam pertanyaan ini, pertanyaan cenderung tertutup, kita kasih pilihan, tapi tidak terbatas pada 3 calon ini, terdapat masih ada sekitar 3 atau 4 opsi yang lain. Dan hasilnya Pak Anies menjadi calon presiden yang dianggap paling peka terhadap isu lingkungan, diikuti oleh Pak Ganjar Pranowo sebanyak 23% dan Pak Prabowo Subianto terakhir itu 14%. Seperti itu. Ini mungkin terjadi karena Pak Anies Baswedan itu adalah oposisi dalam tanda kutip, oposisi pemerintah. Jadi beberapa waktu terakhir santer memperbincangkan kritiknya terhadap mobil listrik dan subsidi mobil listrik terutama, dan penanganan polusi udara seperti itu. Nah, untuk hasil media monitoring kami, itu jumlah berita ya, topik lingkungan yang berkaitan dengan calon presiden, mayoritas memang memberitakan Pak Anies Baswedan. Jadi masuk akal tadi masyarakat atau responden itu beranggapan bahwa Anies Baswedan adalah paling peka karena dia juga yang paling sering diberitakan. Nah, itu sebanyak 78%, sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu masing-masing hanya 11% dari total jumlah berita. Nah, untuk sentimen sendiri, untuk berita Pak Anies Baswedan cenderung positif, di angka 84%, netralnya 8%, dan negatifnya 8%. Untuk Pak Ganjar Pranowo, itu positifnya 44%, netralnya 11%, dan negatifnya 44%. Untuk Pak Prabowo Subianto, cenderung positif di 89%, dan negatif di 11% tanpa ada berita yang
notasi netral seperti itu. Nah, untuk topik berita lingkungan yang ditautkan pada Capres, Pak Anies lebih banyak membicarakan terkait kendaraan listrik, konservasi satwa dan alam, emisi karbon, krisis iklim, penutupan PLTU, ada beberapa poin. Lalu Pak Prabowo Subianto, krisis iklim, krisis pangan, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, emisi karbon, seperti itu. Sedangkan untuk Pak Ganjar Pranowo lebih dominan kendaraan listrik, energi terbarukan, deforestasi, emisi karbon, dan transisi energi. Ini yang berhasil kami petakan dari berita. Untuk kami berhasil men-scratch sekitar 340 ribuan pemberitaan, dan yang bertemakan lingkungan tuh sayangnya hanya 2 ribuan sekian. Waduh, ini Selanjutnya foto. akan kami jelaskan seperti itu. Nah, untuk perilaku pemilih sendiri, ini kami petakan, kami ingin mengetahui apakah masyarakat itu peduli dengan track record para capres terkait isu lingkungan ketika memilih itu, dan mayoritas masyarakat dari tingkat pendidikan rendah atau pendidikan tinggi itu merasa perlu untuk melihat rekam jejak calon presiden terkait isu lingkungan ini. Gitu. Jadi kami kategorikan perilaku responden atau masyarakat ini adalah sebagai pemilih yang rasional, karena memilih selektif kriteria tersendiri gitu terhadap pilihannya. Nah, itu cenderung bersifat yang retrospektif, itu melihat rekam jejaknya. Capres juga sebenarnya ada kecenderungan untuk prospektif. Jadi melihat bagaimana sih sebenarnya gagasan-gagasan ke depan terkait isu lingkungan oleh para capres, seperti itu. Nah, kemudian terkait keberpihakan masyarakat terhadap kebijakan transisi energi berdasarkan usia, ini kami memprovide beberapa solusi untuk transisi energi, dan hasilnya adalah generasi Z, Gen Z, itu lebih banyak mendukung percepatan penutupan PLTU batubara. Sedangkan untuk generasi milenial itu paling banyak memilih opsi percepatan implementasi pajak karbon, seperti itu. Kemudian terkait keberpihakan masyarakat berdasarkan tempat tinggal ya, itu masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih memilih preferensi terhadap solusi implementasi pajak karbon, sedangkan untuk masyarakat desa itu ada dua, yaitu penggunaan energi bersih di kawasan industri dan wisata, serta penutupan PLTU batubara, karena mungkin di tempat tinggal mereka di pedesaan itu terdapat PLTU batubara. Maksudnya PLTU batubara kan kebanyakan memang terletak di pedesaan, seperti itu. Nah, poin terakhir ya terkait bagaimana peran media massa dalam mengangkat isu lingkungan di Indonesia. Ini kami menggunakan data Twitter untuk basis datanya, dan kami analisis. Studi ini berhasil menjaring setidaknya 16.166 akun guna dengan fitur retweet untuk saling menghubungkan antar aktor. Hasilnya, aktor sentral dalam isu krisis iklim, krisis energi, dan ZP itu ada 4, yaitu @dianparamita, Mythical Forest, @partai sosmed, dan Greenpeace ID. Itu memperoleh bobot sentralitas yang paling besar dibanding dengan akun-akun yang lain, seperti itu. Nah, untuk aktor perantaranya juga sama, ada Dian Paramita, ada @fahrisalah, dan @project_OLG. Seperti itu. Ini menjadi perantara antar komunitas. Bisa dilihat di grafik sebelah kiri seperti itu. Nah, untuk polarisasi antar komunitas, kami memetakan ada 4 komunitas yang terbentuk dari bicaraan di Twitter ini. Yang pertama adalah aktivis lingkungan hidup, itu dengan yang membawa isu keadilan bagi para aktivis yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Kemudian aktivis lingkungan hidup juga yang membawa isu dugaan penyalahgunaan lembaga dana internasional
Suaranya hilang, Rizky. Rizky, suaranya hilang. Oke. Halo? Mas Rizky gimana Ya, untuk sudah. suaranya? Oke, sudah kembali Mas suaranya. Tadi Oh, sempat saya. hilang. Maaf. Oke. Terakhir, organisasi lingkungan hidup yang membawa isu untuk menanggapi respon pemerintah yang menganggap ancaman krisis iklim sebagai komunitas dagang demi kepentingan oligarki. Jadi ada 4 komunitas yang berhasil kami identifikasi. Mungkin ada komunitas-komunitas lain, tapi cenderung kecil seperti itu. Nah, terus framing media online terkait isu lingkungan sendiri, itu kami meranking dari 5 media yang kami analisis. Itu CNN paling banyak memberitakan topik lingkungan, itu sebanyak 32%, Sindo News itu 30%, Anews 22%, Detik 11%, dan Kompas 5%, seperti itu. Dan anehnya sebenarnya dari periode 1 November 2022 sampai 1 Mei 2023 itu kita berhasil memetakan ada 304.398 pemberitaan yang hanya 1% berita yang bertema lingkungan dan krisis iklim. Seperti itu. Berita online juga menyoroti terkait subsidi di kendaraan listrik dan perubahan iklim. Nah, ini sebarannya. Kebanyakan sih kendaraan listrik sebanyak 22%, mobil listrik 24%, 16%-nya berhubungan dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan terkait kendaraan listrik juga itu kami perdalam, dan kami peroleh bahwa pembahasan terkait kendaraan listrik ini cenderung Jawa sentris gitu. Jadi masih dominan DKI Jakarta yang ada pemberitaan terkait uh, mobil kendaraan listrik, diikuti oleh Bali yang dekat-dekat lah sama Jawa gitu, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu. Ini merupakan kata kunci tema berita yang paling diliput. Kami bagi jadi 3. Yang pertama di Pulau Jawa, itu mayoritas diskusinya terkait kendaraan listrik dan mobil listrik. Kalau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu cuaca ekstrim yang menonjol, ya, jadi bahan pemberitaan, dan juga masyarakat adat mungkin. Dan juga Bali terakhir itu Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu kendaraan listrik dan juga transisi energi. Nah, ini satu-satunya subtopik yang dominan itu berada di Bali dan Nusa Tenggara, kemungkinan karena G20 kemarin kan dilaksanakan di sana, jadi mereka terpapar informasi terkait transisi energi. Mungkin sekian rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, nanti bisa kita diskusikan di sesi diskusi. Terima kasih Mas Galau, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Riksi untuk penjelasan hal itu. Nah, tentunya tadi ada temuan yang menarik Mas ya. 81% nih deh, masyarakat Indonesia setuju bahwa kondisi ini bisa diklaim sebagai kondisi darurat iklim. Nah, ini yang mungkin kita bisa sedikit bergeser ke mass media. 81% Mas, masyarakat Indonesia percaya. Cuman 60% masyarakat juga menilai pemerintah belum mampu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah krisis iklim itu sendiri. Nah, mungkin kita dengan latar belakang mass media dalam hal public policy, seperti apa rekomendasi yang seharusnya kita diskusikan, Mas, terutama dalam merefleksikan temuan dari hasil survei ini. Mungkin mass media juga bisa menggambarkan mengenai urgensi itu lebih mendalam. Baik. Oke, saya kedengeran ya, Galau. Ya, Siap. terima kasih. Saya barangkali melanjutkan dari apa yang tadi juga dipaparkan oleh Rizky. Saya kira insight yang paling signifikan dari hasil studi tadi adalah betapa demand dari masyarakat agar pemerintah lebih aware terkait transisi energi itu sangat kuat. Ada keinginan yang luar biasa, masyarakat khususnya anak muda ya, melihat bahwa isu transisi energi ini harus diperhatikan. Dan salah satu aspek yang saya kira luput dalam diskusi beberapa waktu terakhir ini adalah bagaimana instrumen politik itu turut memainkan peran penting dalam mendorong transisi energi di Indonesia. Jadi hari-hari ini kita melihat ada banyak sekali berita-berita tentang calon presiden, kemudian kampanye, tetapi tadi yang seperti disampaikan oleh Rizky dan juga Galau tadi ya,
ternyata isu-isu energi itu masih belum mendapatkan atensi yang signifikan. Jadi saya kira itu yang menjadi missing link yang perlu kita bahas lebih jauh dan coba kita identifikasi lebih detail. Saya mungkin sebelum rekomendasi kebijakan, saya ingin paparkan sedikit betapa untuk mendorong transisi energi dimanapun itu, tidak hanya di Indonesia, maka instrumen politik menjadi hal yang sangat-sangat krusial gitu. Jadi itu kenapa ya beberapa negara di Uni Eropa misalkan itu relatif sukses untuk menerapkan transisi energi karena memang instrumen politik, regulasi, serta aktor-aktor politik memiliki dukungan yang sangat kuat untuk mendorong ke arah energi terbarukan. Sehingga meskipun cukup signifikan ya dampak perang Rusia dan Ukraina, tetapi beberapa negara didukung dengan dorongan politik yang kuat untuk transisi energi. Beberapa negara justru cukup survive dalam menghadapi krisis energi saat ini di Eropa. Hal itu juga yang menjadi catatan bagi kita dalam konteks Indonesia ya. Kita melihat hari ini diskusi energi di level para politisi, termasuk di DPR sendiri, kita jarang sekali menemukan adanya debat-debat yang konstruktif terkait arah transisi energi di Indonesia. Ini saya highlight saja singkat beberapa poin kenapa politik relevan dalam proses transisi energi, karena memang yang pertama adalah jika tanpa dukungan politik, maka tidak akan ada transparansi dan akuntabilitas dalam isu transisi energi ini. Kita tahu bahwa tidak hanya di Indonesia ya, tetapi juga banyak negara lain di dunia, sektor energi itu dikelola oleh aktor-aktor baik itu swasta maupun BUMN, ya state-owned enterprises, yang memiliki kepentingan tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga akhirnya terjadi hubungan yang simbiotik gitu ya dengan instrumen politik, sehingga hal ini kadangkala mengganggu untuk mencapai transisi energi. Hal berikutnya yang juga ingin saya highlight betapa politik menjadi sangat penting untuk mendorong transisi energi Indonesia berkaitan dengan geopolitik ya, karena isu transisi energi seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky adalah isu yang sangat prospektif ya, futuristik dan bersifat masa depan. Cuman memang politik energi ini berkaitan juga dengan perekonomian, hutang luar negeri juga, dan juga investasi asing. Saya nggak akan detail jelaskan hari ini. Ini hanya sebagai catatan betapa politik tidak dapat dipisahkan dari upaya menuju transisi energi di Indonesia. Ini juga beberapa faktor lain yang menjadi hambatan ya. Ini saya lihat dalam konteks yang lebih umum, di mana hari ini ada kondisi di mana outdated view. Bahkan beberapa waktu terakhir kita masih mendengar lembaga pemerintah itu ya, itu mendorong kembali energi nuklir misalkan, atau solusi palsu transisi energi di Indonesia. Jadi ini cara pandang yang memang harus terus diadvokasi ya, tidak hanya oleh anak muda, tetapi juga akademisi dan juga NGO-NGO di Indonesia. Kemudian soal political willingness, kita tahu juga hari ini ketidakberanian politik dalam menghadapi penutupan tambang dan transisi yang adil itu juga jadi kendala terkait dengan transisi energi. Sampai 2050 itu sebagian PLTU juga bahkan masih akan bisa beroperasi atau bahkan dibangun kembali PLTU yang baru. Ini juga soal political willingness. Dan hari ini juga kita tahu di tengah huru hara politik ya, beberapa pemain yang dari sektor energi termasuk batu bara itu memiliki afiliasi dengan politisi-politisi di negara ini. Kemudian soal regional campaign, kita sebetulnya ingin mendorong ya Indonesia itu bisa lebih berani di level ASEAN, di level G20 untuk mendorong transisi energi gitu ya. Dan termasuk juga knowledge gap yang menjadi masalah dalam mendorong transisi energi di Indonesia. Maka kami dan juga bersama teman-teman Selios dan Unitrend mendorong beberapa rekomendasi kebijakan. Saya kira kita butuh indikator yang lebih clear ya hari ini, sehingga kita mendorong adanya program-program dengan indikator-indikator yang lebih clear. Maka dalam di masa-masa politik ini ya, kami mendorong sekali, kita semua saya kira, bukan hanya kami ya, agar
calon legislatif, calon presiden itu punya kepekaan terkait masalah lingkungan. Jadi jangan hanya sekedar kami akan kasih bansos, kami akan menjanjikan akan bla bla bla, tetapi sedikit sekali calon legislatif yang mampu menyuarakan tentang bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak tambang misalkan, masyarakat yang terdampak penutupan batu bara, PLTU, dan juga deforestasi gitu ya. Jadi ini beberapa indikator yang kita harapkan mudah-mudahan ya, saya nggak tahu di sini sebagian besar memang wartawan ya, mudah-mudahan rekan-rekan wartawan bisa menyuarakan ini agar parpol-parpol yang ada, siapapun itu parpolnya, itu menawarkan gagasan mengenai lingkungan. Siapapun presidennya, tadi sudah disampaikan ya, beberapa calon presiden memang sudah mulai, maka kita mengharapkan calon presiden yang selama ini mungkin ragu-ragu, karena di belakangnya mungkin khawatir ya, kampanye terkait lingkungan akan berdampak pada kampanyenya. Kami mendorong jangan lagi ragu-ragu karena isu transisi energi ini adalah isu anak muda, isu kita semua. Kalau generasi tua hari ini takut, maka yang terdampak signifikan adalah kami yang muda-muda ini. Saya udah tua juga sebetulnya ya, galau yang mungkin lebih muda ya. Itu. Nah, terus kemudian yang kedua, menempatkan isu lingkungan, termasuk mungkin dalam debat-debat calon presiden ya. Maka di sini saya juga ingin mention stakeholder utamanya bukan hanya KPU, partai politik, capres dan caleg, tapi juga media massa supaya ini juga bisa didorong. Sehingga kalau capres-capres itu datang ke kampus, datang kemanapun, kita perlu menanyakan kepada mereka sejauh mana keberpihakan mereka terhadap transisi energi. Jadi kita ingin lihat ya, saya nggak tahu apakah advokasi ini berhasil atau tidak, tapi kalau nanti ya dalam debat presiden isu lingkungan menjadi topik atau sesi yang sangat krusial, maka kita bisa bilang advokasi kita bersama itu relatif sukses untuk mendorong isu lingkungan. Kemudian ini juga penting, juga ingin kami highlight, kita ingin sekali mendorong ya agar semua pihak mendukung alternatif skema pembiayaan yang berkelanjutan. Jadi dan penuh kehati-hatian gitu ya. Jadi ini beberapa program yang ingin kita dorong, termasuk juga upskilling ya bagi pekerja untuk mengurangi hambatan atau masalah-masalah karena beberapa sektor energi itu harus ada shifting ya ke energi terbarukan gitu. Dan ini beberapa indikatornya, dan kami sebetulnya juga ingin mendengar dari pemerintah ya, berapa banyak pelatihan yang sudah dilakukan atau yang direncanakan, berapa investasi yang disalurkan, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga salah satu keinginan kita semua ya, soal bagaimana mendorong pemilih rasional untuk menempatkan isu lingkungan sebagai selective criteria pada pemilu 2024. Gitu. Jadi karena kalau isu ini tidak menjadi isu utama gitu ya, kita tentu semua khawatir bahwa banyak hutang-hutang luar negeri akhirnya justru mengarah kepada sektor-sektor energi kotor. Banyak program-program yang nanti akan dilakukan justru berdampak negatif bagi upaya mengatasi kerusakan lingkungan di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kita memiliki calon presiden ya, yang siapapun itu, yang nanti berujung pada deforestasi yang lebih parah, berujung pada polusi ya, yang sekarang yang di Jakarta sudah merasakannya, dan kita ingin sekali mendengar isu ini menjadi atensi dari mereka. Jadi ini termasuk juga terakhir ya, saya kira merevisi regulasi yang berdampak negatif bagi perlindungan lingkungan. Saya kasih contoh sederhana saja soal UU Cipta Kerja. Mungkin ini sudah pada muak ya membahas ini, tetapi dalam perspektif lingkungan salah satu yang sangat-sangat disayangkan adalah peran masyarakat dan juga para praktisi lingkungan itu sudah tidak lagi menjadi bagian penting dalam proses AMDAL. Jadi saya nggak tahu apa upaya yang dilakukan oleh NGO-NGO saat ini di level daerah ya, untuk menyelenggarakan konsultasi publik yang lebih tepat, bagaimana ini bisa tetap terjalin komunikasinya dengan pemerintah dan perusahaan ya, perusahaan mineral batu bara,
Ini juga yang jadi PR kita semua untuk kita antisipasi. Saya kira itu Galau, mungkin bicara lain Baik. bisa menambahkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Media untuk paparan lanjutan itu. Mungkin itu semakin meng-highlight lagi bahwa esensi terkait dengan transisi energi itu justru menjadi selektif kriteria untuk menentukan gitu ya Mas ya. Kadang sekarang kita melihat bahwa hanya memperhitungkan elektabilitas, hanya memperhitungkan quorum partai, tapi tentu kita mengingatkan kembali dalam quorum ini ternyata transisi energi menjadi salah satu poin utama yang bisa menjadi basis dalam melihat siapa sih calon yang paling kita inginkan. Oke, nah ini mungkin menarik Mas, terkait dengan banyak hal yang telah dipaparkan dari Salios dan juga Unitren. Tentu kita ingin mendengar perspektif dari Mas Bondan Andrianu yang sejauh ini sudah cukup banyak dinamikanya di lapangan melihat bagaimana kampanye transisi energi ini cukup untuk disuarakan dengan lantang dan konsisten. Bagaimana Mas Bondan Andrianu mungkin bisa memberikan tanggapan Mas mengenai laporan hasil riset dan juga survei ini. Seperti apa Mas Bondan Andrianu melihat kajian ini, Mas? Ya, terima kasih teman-teman Celios dan Inditren. Ini suatu riset yang sangat bisa dipakai buat kita berkampanye mengenai krisis iklim ya dan global boiling ini. Jadi satu hal yang kita tadi lihat menarik di mana semuanya hampir bilang bahwa krisis iklim nyata berdampak itu kecuali di Bali dan NTT ya. Dan kayaknya ini perlu kita kaji lagi background-nya apa. Saya punya ketertarikan kenapa di Bali seolah-olah kayak tidak berdampak apa karena sektor pariwisatanya atau respondennya mungkin tidak tersentuhan dengan pertanian mungkin dan segala macamnya mungkin ya. Karena di Bali juga pasti kan ya, jadi karena bicara soal dampak pasti di Bali udah ada pertanian, udah ada yang lain. Atau responden melihat karena Gubernur Bali sudah punya plan nyata ya, membuat rencana seperti mewajibkan solar panel di beberapa tempat wisata kayak gitu. Ini mungkin perlu dikaji lagi kenapa ya, lebih dalam lagi dan ini menjadi ketertarikan sendiri gitu karena bisa jadi karena sudah ada kemarin acara G20 di sana gitu ya yang mengangkat soal transisi energi menjadi highlight utamanya dan kita tahu ternyata transisi energi dari hasil G20 juga ternyata itu solusi palsu yang kita bilang karena menghasilkan Perpres 112 2022 ya yang membolehkan lagi PLTU batubara untuk dibangun lagi gitu. Kemudian yang lainnya kita ternyata kita punya potensi nih. Kalau tadi disebutkan dalam survei ada 80% setuju deklarasi mengenai krisis iklim sudah masuk dalam fase darurat. Nah ini potensi besar bahwa berarti kita punya peluang besar membuat satu gerakan bersama ya deklarasi iklim atau iklim ini sudah darurat dan meminta lebih progresif lagi ya pemerintah untuk melakukan transisi energi. Tinggal nanti kita bisa kerja bersama mungkin antara NGO, media, karena di sini juga kan poinnya tidak hanya NGO tapi juga si calon presiden, begitu juga sosial media, tapi juga media-media konvensional seperti tadi CNN kan punya peran penting untuk mengangkat isu lingkungan ini. Ini tinggal kita model feedingnya seperti apa dan bagaimana berbagi perannya di dalamnya sehingga kita punya peran yang komprehensif gitu ya, saling mendukung satu lainnya. Kemudian bicara soal tadi capres, Anies bisa dibilang paling unggul ya dalam laporan ini gitu. Mungkin pertanyaan besarnya adalah kalau saat ini pada saat momen menuju kampanye lah kita bilangnya, seolah-olah kayak ya paling banyak bicara lingkungan. Poin besarnya adalah setelah nanti terpilih, mungkin kita perlu satu platform ya, atau apa mungkin kontrak politik begitu kepada capres-capres ini kalau memang dia melakukan janji-janji pada saat kampanye, apa yang kita bisa tagih dia ketika mereka terpilih gitu. Mekanisme apa yang kita lihat menagih janji, jangan sampai kita dibohongi lagi seperti zaman Jokowi kemarin ya. Sudah banyak janji, tapi ternyata penggusuran juga terjadi, bahkan membuat omnibus law dan segala macam. Jadi jangan sampai itu terulang lagi, kita termakan oleh janji-janji manis politik begitu ya, yang seolah-olah kayaknya bagus di awal berkampanye, tapi ketika sudah terpilih melupakan itu semua. Kita perlu apa satu atau platform khusus atau mungkin kontrak politik ya yang sekarang mungkin lagi ramai gitu bersama para capres ini. Kemudian bicara soal komunitas-komunitas yang menarik tadi dipetakan ada A, B sampai D ya polarisasi komunitas.
Dan ini berarti perannya kan punya masing-masing tuh. Dan ternyata tujuannya satu, yaitu menarasikan krisis iklim ini menjadi penting. Dan di situ kita juga lihat ada Greenpeace yang konsisten menyuarakan krisis iklim. Sepertinya itu juga bisa kita manfaatkan bahwa saat ini yang kita kampanyekan ternyata didengar oleh netizen begitu ya, terutama generasi muda ini. Jadi itu bisa jadi catatan juga bagi Greenpeace untuk lebih menggencarkan lagi bagaimana narasi krisis iklim ini untuk bisa dibaikin di generasi muda. Tapi ada tadi apa bahasanya transisi ya, apa selain komunitas juga ada apa bahasanya itu tadi aku sempat tuliskan, sektor polarisasi, bukan polarisasi, aktor sentral dan aktor apa tadi istilahnya, Perantara, Mas. Perantara. perantara. Betul, berarti kalau kita akan lebih mudah kalau kita membuat aktor perantara tadi lebih banyak lagi. Jadi menyebarkan ini kan kita nggak bisa, ibarat kita menyebarkan virus kebaikan gitu ya, kita perbanyak lagi aktor-aktor perantara itu buat orang-orang figur-figur tertentu yang sehingga mengisi gap-gap itu sebenarnya. Jadi nggak bisa kita berjalan sendiri sih sebenarnya. Satu terakhir adalah kita bicara soal tadi kendaraan listrik banyak dibahas. Pertanyaan saya sebenarnya, ini sentimen kendaraan listrik positif atau negatif? Karena memang kalau Greenpeace secara standpoint kan mengatakan kendaraan listrik ini akan jadi solusi palsu kalau hanya kendaraan listrik saja gitu tanpa ada transisi energinya. Nah, dari riset ini sentimen masyarakat dari kendaraan listrik ini apa memang benar-benar menelan mentah-mentah apa yang dikatakan pemerintah gitu ya sebagai solusi, atau ada pertanyaan besar gitu dari riset ini? Karena kalau memang masyarakat mengatakan bahwa kendaraan listrik ada solusi untuk transisi energi, kayaknya berarti kita masih punya PR besar nih untuk mengatakan bahwa kita saatnya transisi energi gitu. Mungkin nggak banyak Mas, terima kasih banyak. Saya kembalikan Baik, Mas Galuh. baik. Terima kasih Mas Bonda dan Andrianu untuk tanggapannya. Mungkin itu paparan yang cukup padat, tapi juga dengan kajian yang komprehensif terkait dengan laporan survei nasional, kolaborasi antara Celios dan juga Unitrend. Tentunya kita ingin membuka kesempatan untuk rekan-rekan media yang hendak mengajukan pertanyaan atau memberikan pandangan dan juga pendapatnya dalam forum ini. Barangkali untuk termin pertama kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Mungkin untuk rekan-rekan yang memiliki pandangan ataupun pertanyaan bisa melalui fitur raise hand untuk mengajukan secara langsung, atau juga bisa mengirimkan pesan melalui fitur yang tersedia. Oke, kita berikan kesempatan barangkali ada dari teman-teman media. Oke, seperti sembari menunggu, tadi sebenarnya ada beberapa poin penting yang di-highlight dari Mas Bondan terkait dengan sentimen, terkait dengan beberapa topik-topik utama yang diperbincangkan hari-hari ini gitu ya. Barangkali mungkin seperti apa yang menjadi urgensi rilis daripada laporan ini. Ada beberapa hal yang diinformasikan. Yang pertama ada 4 alasan fundamental, itu melatar belakangi adanya laporan ini. Mungkin kalau sedikit kita ambil dari penjelasan itu ada sedikit terkait dengan pandangan kita setelah melihat pandangan dan pemetaan sikap masyarakat yang merepresentasikan masyarakat nasional dalam melihat isu transisi energi. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, laporan ini juga memberikan pandangan masyarakat tentang peran dan kinerja pemerintah, terutama dalam permasalahan krisis iklim dan juga energi. Kemudian yang ketiga, studi ini berusaha mencari komitmen, melihat kembali bagaimana beberapa calon presiden gitu yang mencoba untuk hadir di kontestasi politik 2024 juga memiliki pandangan mengenai transisi energi. 3 hal itu setidaknya menjadi salah satu menjadi inersi atau semangat dalam memperbincangkan transisi energi. Mungkin dari para narasumber ada yang ingin memberikan tanggapan sembari kita menunggu pertanyaan dari rekan-rekan peserta terkait dengan tadi poin yang mungkin terakhir disampaikan oleh Mas Bondan. Mungkin barangkali ada. Ya, coba saya respon ya Galau ya. Iya, Jadi Mas Bima. ya, jadi tadi makasih Mas Bondan. Ya memang
kalau dilihat perdebatan baik di sosial media maupun perdebatan di media nasional, sebenarnya kendaraan listrik ini kan karena sering diucapkan oleh pemerintah, baterai kendaraan listrik, investasinya gitu ya, kemudian rantai pasoknya itu sering diucapkan sehingga masyarakat itu seolah-olah memahami gitu ya bahwa kendaraan listrik menjadi salah satu bagian dari transisi energi. Tapi apa yang diperbincangkan karena memang itu menjadi salah satu konsumsi di narasi secara nasional akhir-akhir ini, dalam prakteknya kan sebenarnya jauh sekali gitu. Jadi masyarakat sebenarnya juga sebagian skeptis. Skeptisnya misalnya ya buat apa beli mobil listrik, apa nggak nambah macet misalnya. Kemudian buat apa beli kendaraan listrik? Ternyata charging station atau pengisian daya listriknya juga masih menggunakan sumber dari batu bara. Kemudian makin banyak laporan-laporan terutama dari teman-teman CSO, dari lembaga internasional yang mengungkapkan praktek-praktek kotor ya di dalam proses smelter atau pengolahan dari biji nikel menjadi ferronikel, menjadi pig iron. Kemudian ternyata di situ punya banyak masalah terhadap lingkungan, penggunaan PLTU captive yang cukup banyak. Dan ini nanti tercermin dari jumlah konsumen atau masyarakat yang membeli kendaraan listrik menggunakan skema subsidi. Misalnya kemarin motor itu bisa dibilang subsidi kendaraan listrik, motor listrik itu gagal gitu. Karena cuman sedikit ya yang kemudian masuk dalam sistem. Saya pernah ingat waktu itu hanya sekitar 30 motor yang terjual menggunakan skema insentif atau subsidi dari motor listrik pemerintah. Nah, ini juga akhirnya menjadikan sebuah skeptisme yang sedang beredar di masyarakat. Jadi mungkin bisa digali lebih lanjut apakah percakapan terkait dengan kendaraan listrik ini konotasinya positif, artinya semakin banyak dibincangkan oleh pemerintah, semakin banyak yang pindah ke kendaraan listrik, atau sebenarnya ini hanya heboh-hebohan aja gitu. Ini hanya rame-rame di dalam percakapan publik, tapi sebenarnya dalam realisasinya kan nggak akan tercapai itu 200.000 target motor listrik yang terjual misalnya. Meskipun sekarang sudah diganti syaratnya, kalau dulu pakai bansos harus menjadi penerima bansos, penerima kredit usaha rakyat. Sekarang tinggal satu KTP satu motor listrik pun juga belum tentu target penjualan motor listriknya akan tercapai. Nah, jadi itu ya. Jadi mungkin masyarakat memang perlu diedukasi terus bahwa menggunakan kendaraan listrik bisa jadi bukan sebuah transisi yang permanen atau yang diharapkan. Justru menambah masalah baru ya, dan mungkin solusinya yang harus ditawarkan justru transportasi publik. Makanya kalau dari Selios menyusulkan udahlah nih para capres nih janji kampanyenya langsung aja bahwa kalau saya terpilih nanti 5 bulan atau 1 tahun KRL, MRT, LRT, Transjakarta, feeder-feeder di banyak daerah, nanti diomongkan dengan kepala daerah, itu bisa disubsidi besar-besaran, ditambah armadanya dan digratiskan gitu ya, dalam periode yang cukup lama. Nah, sehingga benar-benar bisa menjadi solusi dari transportasi untuk dekarbonisasi transportasi. Mungkin dari Rizky tadi bisa nambahkan secara detail percakapan kendaraan listriknya negatif atau positif. Terima kasih. Galau. Baik, terima kasih Mas Bima untuk tanggapannya. Tadi sedikit di highlight ini, dipanggil tadi Mas Rizky, barangkali ingin memberikan penjelasan lanjutan Mas mengenai sentimen negatif dan positif tadi. Baik, terima kasih Mas Bima. Untuk dari berita sih sebenarnya cenderung pemberitaan terkait kendaraan listrik dan motor listrik, mobil listrik itu suatu bentuk kritik gitu Mas. Jadi masih mayoritas masyarakat itu kritik kenapa skema kendaraan listrik seperti itu belum terlalu efektif lah gitu. Dan juga ya benar yang dikatakan Mas Bima tadi, sumbernya juga masih dari listrik yang ditenagai oleh batu bara seperti itu. Itu sih Mas kalau tambahan dari saya. Makanya kita perlu membangun obrolan di media massa maupun di media sosial itu lebih ke hal-hal yang lebih substantif lagi, mungkin lebih membangun lah sebenarnya secara konkret itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah
itu gimana itu, dan pemerintah juga harus mendengarkan gitu dari usulan-usulan dari masyarakat agar lebih membumi gitu. Dan juga kan tidak juga terbatas pada mobil listrik maupun kendaraan listrik, subsidi yang berbau-bau listrik seperti itu. Bisa juga topik terkait transisi energi lain, mungkin penggunaan energi baru terbarukan yang lebih banyak gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Dan sepakat dengan Mas Bima, mungkin bagi para capres juga bisa menawarkan program-program yang konkret seperti yang ditawarkan Mas Bima tadi, itu ide yang sangat menarik, dan masih banyak opsi lain. Kalau tadi kan bicara transportasi publik itu mayoritas adalah urgensi di perkotaan, untuk perdesaan gimana gitu. Masyarakat sekitar yang tinggal di PLTU Batubara seperti itu, mungkin bisa ditawarkan solusi-solusi yang lebih konkret. Seperti itu sih, Mas Galau. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky untuk pandangannya. Ini sudah masuk satu pertanyaan. Barangkali saya izin untuk membacakan, untuk nanti direspon dari narasumber. Dari Mas Kendatu Hanun Sagoto. Permisi, pertanyaannya diajukan, bagaimana tolak ukur transisi energi yang baik? Nah, ini menarik ini, transisi energi yang baik. Karena seperti yang disampaikan pada introduction, kendaraan listrik pun menggunakan baterai yang sumber daya dan produksi produk usangnya pun juga masih kurang ramah lingkungan. Jadi transisi energi mana yang diharapkan untuk digunakan? Mungkin dari narasumber ada yang ingin merespon pertanyaan ini sebagai pemantik. Untuk mungkin dari Mas Media, ini kan mungkin biar genap juga. Mas Media ada pandangan Mas mengenai transisi yang baik itu Ya, seperti apa? ya, makasih banyak Mas Kendatu ya. Mungkin nanti pembicara lain yang juga bisa menambahkan. Jadi transisi energi juga sudah didiskusikan tidak hanya tahun-tahun 5 tahun terakhir ya. Jadi sudah 1 dekade terakhir didiskusikan. Tapi memang ada perubahan-perubahan Mas dari segi indikator transisi energi yang tepat itu seperti apa. Satu dorongan yang sangat signifikan dari literatur dan secara teori itu adalah transisi energi itu yang penting memastikan energi bersihnya itu, share energi bersihnya itu cukup besar, termasuk juga memastikan adanya efisiensi energi dan adopsi dari kendaraan listrik salah satunya, dan memastikan adanya integrasi grid dan upaya-upaya untuk bisa keluar dari batu bara atau coal phase out plants. Ini beberapa indikator yang selama ini dipakai Mas dari baik itu pengambil kebijakan maupun dari segi akademiknya begitu ya. Tapi memang akhir-akhir ini mulai didorong bahwa kita perlu indikator yang lebih fair sehingga muncullah istilah just energy transition. Nah, berbeda dengan indikator energi transition tadi yang kita bicara soal mobil listrik, soal baterai, soal share dari energi terbarukan, maka indikator just energi transition ini lebih fokus pada akses seluruh masyarakat terhadap energi dan keterjangkauan energi bagi masyarakat luas, tidak hanya orang di kota tetapi juga di desa. Just energy transition bisa banyak indikatornya hari ini, termasuk juga di sana tenaga kerja, engagement dari masyarakat lokal, termasuk juga keadilan lingkungan, termasuk juga keadilan gender dan keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah, dan juga adanya aturan-aturan yang lebih pro terhadap masyarakat miskin begitu Mas. Jadi kalau saya lihat balik lagi ke kendaraan listrik, dari perspektif transisi energinya mungkin oke gitu ya, artinya sudah ada dorongan pada energi listrik gitu, baik itu motor ataupun mobil, tapi dari perspektif jasnya menurut saya masih jauh dari harapan. Karena siapa yang bisa beli kalau energi listrik itu subsidinya 7 juta dan total harga motornya sekian belas juta atau puluhan juta. Ya otomatis masyarakat miskin tidak akan menikmati subsidi tersebut. Jadi dari perspektif jasnya masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan begitu Mas. Mungkin itu respon dari saya, barangkali yang lain bisa menambahkan. Oke, saya kembalikan ya Baik, dalam ya. baik, terima kasih Mas Media.
Mungkin ada dari narasumber lainnya yang mau menambahkan terkait dengan poin itu, transisi yang Bondan baik. mungkin ya. Siap. Oke, mungkin ini juga sudah masuk. Mas Bondan mau menambahkan terkait dengan transisi yang baik itu seperti apa? Nah, pertanyaan pembuka. Ya, udah lengkap sih yang disampaikan Mas Media tadi. Sebenarnya transisi energi yang jangan setengah hati. Saat ini kan soalnya transisi energi, tapi ada yang kecualinya itu loh. Jadi eh, ini sebenarnya tantangan juga buat siapapun nanti jadi presiden dan juga tekanan dari masyarakat juga tentunya ya, bahwa mengenai dampak resisi yang udah faktanya banyak gitu. Saat ini kita minta transisi energi yang tidak setengah hati. Jadi jangan ada kecuali-kecuali lagi. Saya ibaratnya kalau beli itu tuh ada bintang-bintang kecilnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik, terima kasih. Intinya adalah transisi yang sepenuh hati ya Mas Bondan ya. Nah, ini yang kita cari Mas. Dari beberapa pasangan calon ini sebenarnya siapa nih yang sepenuh hati, bukan hanya mengenai komitmen, tapi juga mengenai realisasinya nanti ke depan. Oke, ini juga sudah bersama kita Mbak Sofwan Hidayat mengajukan pertanyaan. Nah, ini cukup ada 3 pertanyaan yang nanti mungkin bisa dijawab secara elaboratif oleh narasumber. Yang pertama, apakah ada perbedaan topik perubahan iklim di desa dan kota? Oke, ini mungkin mengarahnya ke Mas Rizky. Kemudian yang kedua, apakah ada detail deskripsi sentimen negatif terkait isu iklim yang berkembang pada tiap capres? Oke, penjelasan yang lebih deskripsi ya, terkait sentimennya. Mungkin ini Mas Rizky juga ini. Oke, terus yang ketiga, pertanyaan terbuka bagi Floor. Apakah ada topik-topik terkait perubahan iklim yang seharusnya diangkat, tetapi belum jadi perbincangan oleh para capres? Oke, tadi mungkin sudah ada beberapa topik yang di-highlight dalam hasil survei ini. Cuman mungkin apakah masih ada topik-topik di luar itu? Oke, ini beberapa mungkin terkait dengan poin-poin dalam survei. Barangkali Mas Rizky bisa untuk memberi pandangannya, Mas. Oh, baik. Terkait dengan pertanyaan kedua dulu ya, apakah ada detail deskripsi sentimen negatif terkait isu iklim yang berkembang pada tiap capres? Jadi, mohon maaf, dalam survei ini kami tidak mendetailkan sampai ke topik apa sebenarnya yang mempengaruhi sentimen negatif terhadap di tiap capres. Jadi belum ada deskripsi sentimen yang mendetail. Kami hanya mengasosiasikan sebagai kata negatif dalam isi sebuah berita. Jadi kalau itu sebenarnya terkait dengan sentimen. Nah, kalau mau menganalisis lagi sebenarnya ada itu namanya topik modeling. Jadi kita menganalisis sebenarnya sentimen negatif pada satu capres itu apa aja. Nah, itu nanti kita bikin analisisnya yang namanya topik modeling. Mungkin ini malah memberikan satu ide baru ya nanti untuk data yang sudah kita peroleh untuk dianalisis lagi bagaimana sih sebenarnya rincinya seperti itu dalam sentimen positif, negatif maupun netral. Terus sebenarnya topiknya apa yang berkembang. Nah, untuk yang pertama, apakah ada perbedaan perubahan iklim di desa dan kota? Kalau melihat dari data tadi, itu bisa dilihat terkait pilihan solusinya. Tadi berdasarkan wilayah ada, itu kebanyakan masyarakat desa itu ingin energi besi dan juga penutupan PLTU, sedangkan yang kota itu lebih ke karbon ya. Gitu. Nah, terus pertanyaan ketiga, apakah ada topik-topik terkait perubahan iklim yang seharusnya diangkat, tetapi belum jadi pembicaraan para capres? Sebenarnya hampir semua topik transisi energi itu perubahan iklim belum dibicarakan oleh seluruh capres ya. Dalam artian secara umum belum terlalu dibicarakan, belum konkret lah istilahnya dibicarakan oleh para capres. Tapi dalam riset kami itu mungkin bisa dilihat pada sementara ini itu bisa dilihat pada ini frekuensi topik berita lingkungan yang ditautkan pada capres itu kebanyakan masih fokus di kendaraan listrik, konservasi satwa dan alam, emisi karbon. Ini pun sebenarnya masih sangat kecil ya gitu dengan jumlah berita yang hanya 2000 dan kami menganalisis hanya segini topiknya. Nah, ini yang mungkin perlu ditambah lagi oleh para capres dan juga
Mungkin penekatannya adalah pada solusi tadi, gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada kritik. Misal Pak Anies Baswedan bisa berkomentar tentang kendaraan listrik karena dia dalam tanda kutip oposisi, gitu kan. Bisa jadi nanti kalau setelah mungkin bisa jadi ketika terpilih itu sama gitu kan kebijakannya ternyata dengan yang pemerintah sebelumnya gitu. Pak Prabowo Subianto juga sama, ada itu yang krisis pangan juga dia sebut gitu. Bisa jadi setelah dia selesai mehan terus terpilih jadi presiden, jangan-jangan juga sama aja kebijakannya tetap food estate dan lain sebagainya seperti itu. Terus Pak Ganjar itu juga terbatas hanya kendaraan listrik, energi baru terbarukan seperti itu, dan isu-isu yang lainnya. Nah, ini yang mungkin saat ini dibicarakan gitu, dan kami belum melihat sebuah solusi konkret atau istilahnya dorongan atau intensi untuk kebijakan yang benar-benar fresh, benar-benar baru yang fokus pada isu lingkungan maupun isu transisi energi gitu. Padahal isu ini hitungannya populis ya, hampir semuanya mengonsumsi energi dan butuh energi, dan sekarang ini sebenarnya makin sedikit gitu yang memberitakan terkait energi gitu. Isu-isu seperti kenaikan BBM, terus listrik itu kan masih sekarang lebih netral gitu beritanya kalau kita bandingkan dengan satu dekade yang lalu atau 2 dekade yang lalu kan itu sangat berbeda gitu ya. Sekarang cenderung lebih adem ayem gitu. Nah, itu yang perlu kita perbaiki lah bersama gitu. Nggak cuma capresnya, tapi juga semua elemen masyarakat lah, CSO, media massa, kami juga minta tahu kepada para media untuk memberitakan lebih banyak lagi lah terkait isu energi, apalagi tentang pandangan capres gitu. Itu yang akan menentukan masa depan Indonesia nanti, energinya seperti apa. Kita kan juga nggak mau energi kotor terus gitu di masa depan. Mungkin sekian, kalau mungkin ada tambahan dari Mas Media atau pembicara yang lain, dipersilahkan. Baik, Mas Rizky. Mungkin secara poin pertanyaan sudah terjawab, tapi terbuka mungkin dari narasumber lain juga ada hal yang mau ditambahkan. Sembari kita juga masih terbuka juga untuk pertanyaan pada teman-teman peserta pada webinar pada pagi hari ini yang masih hendak mengajukan pertanyaan, kita masih terbuka. Oke, tadi mungkin dari narasumber ada yang mau ditambahkan. Tadi kan ada poin yang dipertanyakan sebenarnya topik-topik terkait perubahan iklim yang seharusnya diangkat oleh para calon presiden ke depan. Nah, sebenarnya tadi sudah ada pemetaan dari hasil temuan daripada hasil survei nasional ini. Mungkin tapi dari narasumber, dari sekian banyak topik, hal sentral apa yang harusnya menjadi salah satu topik yang difokuskan supaya kita lebih melihat itu sebagai suatu hal yang urgent. Ini dari Mas Media atau Mas Modan ada hal yang mau disampaikan terkait itu? Mas Bondan tuh. Ya, mungkin Oke. dikit aja kalau bicara soal apa yang urgent, saya dengan pertanyaan nomor 3 tadi ya. Apa sih yang belum diangkat di capres ini? Mungkin soal disinsentif dan insentif untuk energi terbarukan ya. Karena porsi transisi energi ini kan kita penting untuk memberikan disinsentif bagi PLTU saat ini yang harusnya ditutup gitu ya. Tapi juga jangan sampai tadi ada jebakan debt. Jadi ditutup tapi kita harus utang dari luar negeri gitu. Nah, itu juga belum dibahas oleh capres. Kemudian memberikan ruang insentif kepada energi terbarukan, ya diberikan harga yang porsi yang pas gitu. Karena saat ini kan kita tahu PLT batubara masih pakai mekanisme take or pay. Jadi itu yang memberikan, bagi saya pun misalnya jadi pengusaha energi terbarukan akan mikir-mikir karena nggak ada kepastian bagi saya untuk bagian ekonomi ya, untuk ini laku dan dibeli kayak gitu. Karena yang saat ini kebijakannya masih pakai take or pay. Bisa nggak gitu sistem take or pay tapi untuk energi terbarukan gitu, bangkit dari energi terbarukan yang diberikan ruang terbuka gitu ya, luas ya, sehingga jadi kompetitif. Saat ini kan masih kayak seolah ya gitu, saya kalau menjadi pengusaha pun malas gitu karena nggak ada kepastian kok bisnisnya akan lancar kayak gitu. Nah, itu yang belum mungkin dibahas oleh capres dan di netizen ini mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bunda. Ini masih ada tambahan lagi barangkali dari Mas Media? Iya, mungkin singkat saja. Satu hal juga kalau kita
kebetulan tahun politik ya, kita akan punya presiden untuk 5 tahun ke depan dan mungkin 10 tahun ke depan. Jadi yang penting juga soal upskilling bagi masyarakat di sekitar tambang ya. Karena dalam kurun waktu mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tambang-tambang tersebut akan tutup atau bisa jadi beralih ke sektor-sektor yang lain, sehingga butuh upskilling yang sangat signifikan ya bagi masyarakat di sekitar tambang. Hari ini diskusi tentang transisi energi sangat kuat di level kota, didiskusikan oleh akademisi, jurnalis, mengambil kebijakan di Jakarta, tetapi kalau kita jalan ke daerah-daerah di sekitar pertambangan, di daerah-daerah persis di pinggir lokasi tambang, maka kita akan mendapati masyarakat yang memang belum pernah ada plan atau memang tidak terpikirkan untuk melakukan transisi atau shifting dari pekerjaan atau persiapan untuk upskilling, termasuk juga untuk pendidikan anak-anak mereka yang lebih berbasis dengan skill-skill yang mampu diserap oleh tenaga lapangan pekerjaan di 10-20 tahun yang akan mendatang. Jadi itu salah satu isu yang saya kira perlu didorong juga oleh ya siapapun itu ya, caleg ataupun capres di Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, Galau, itu saja tadi ya. Baik, terima kasih Mas Media. Mungkin jawaban narasumber itu sudah cukup menjawab beberapa poin dari pertanyaan yang diajukan. Ini ada satu pertanyaan yang masuk melalui personal chat ke saya terkait dengan, nah ini mungkin relevan sekali Mas untuk kita bahas nih Mas, karena banyak rekan-rekan dari media, dari wartawan, jurnalis, ini terkait dengan intensitas pemberitaan lingkungan di media sosial. Nah ini mungkin kalau saya boleh meng-highlight kembali temuan dari laporan kita, itu ada sekitar 2.271 berita dari 304.000 sekian dalam periode November sampai dengan Mei. Jadi hanya 1%. Nah itu yang mengartikan keseluruhan berita di 5 media mainstream. CNN Indonesia, iNews, Sindo, Detik, dan Kompas. Nah jadi satu topik utamanya ini tentang pemberitaan di media massa yang itu mungkin kurang masif dan dominatif dalam konteks lingkungan dan transisi energi. Nah, seperti apa narasumber Mas melihat bahwa pemberitaan ini menjadi salah satu hal penting untuk mendiseminasikan, terutama dalam membicarakan isu transisi energi. Tapi kok kita lihat ini agak loyo nih Mas, dalam hal pemberitaan di media massa, temuan dari survei kita. Nah, seperti apa mungkin pandangan dari narasumber dalam melihat ini? Mungkin dari seperti apa nih? Siapa dulu, Mas Bondan, Mas Media? Atau dari... Rizky. Oh, Mas Rizky. Boleh, Mas. Ya, cukup mengejutkan sebenarnya temuan ini. Jadi kita scraping dari November sampai Mei itu hanya 1% yang memberitakan berita lingkungan. Mungkin juga karena minat pembaca berita online juga cenderung tidak ke isu lingkungan ya. Jadi demand-nya tuh dari sisi pembaca kurang gitu. Tapi mungkin bisa lebih kita dorong gitu untuk pembahasan isu lingkungan, energi terbarukan dan sebagainya daripada isu-isu yang lain. Dan juga mungkin berita saat ini kan fokus ke topik-topik politik ya. Yang topik politiknya mungkin mengusung hal-hal yang terkait dengan koalisi, gestur politik dan lain sebagainya yang bersifat istilahnya simbolis lah kalau zaman dulu gitu. Nah, mungkin bisa dirubah perspektifnya, minta tolong kepada teman-teman media untuk fokus ke substansi-substansi yang penting gitu. Yang salah satunya adalah isu lingkungan. Sepertinya juga banyak ya aktivis-aktivis lingkungan dan juga CSO yang melakukan hal-hal nyata gitu. Nah, itu yang mungkin belum tersorot oleh kamera media massa. Nah, itu minta tolong untuk mulai digencarkan saja. Itu sih Mas, mungkin lebih ke ajakan aja ya, dan dorongan kepada media massa dan juga teman-teman aktivis biar lebih gencar lah untuk menyuarakan isu lingkungan ini. Terima kasih Mas Galau. Oke, berarti perlu untuk didorong Mas ya. Nah, jadi NGO juga teriak, nah,
media juga mendominasi. Wah, itu menarik. Ini Mas Media sudah open mic nih. Oh, Ini ada yang mau iya, disampaikan cuma nih. tambahan tadi NGO, media massa, tapi problemnya juga kadang memang mengambil kebijakannya yang memang nggak ada atensi yang sangat signifikan ya untuk energi. Jadi memang harus dari hulu ke hilir, harus jadi prioritas juga. Cuman tadi itu tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lain, pengambil kebijakan hari ini rata-rata pimpinannya itu berada di umur 40, 50, 60-an ya, dengan cara berpikir yang kadang-kadang memang relatif uh, out of date gitu. Terus kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang masih sangat konvensional. Itu sih mungkin, mudah-mudahan kolaborasi yang lebih efektif bisa terjalin dengan lebih baik ke depan gitu. Oke, nah, jadi bukan hanya partai politik yang masih berkoalisi, tapi media, NGO, aktivis juga harus berkoalisi, Mas ya. Nah, itu penting itu sepertinya. Oke, ini kalau dari Mas Bondan yang sudah biasa di akar rumput, nah ini kan NGO tentu melihat bahwa peran media ini sebagai salah satu katalis, Mas ya, untuk memobilisasi isu. Nah, seperti apa Mas Bondan melihat tadi bahwa media sosial kita ini masih loyo nih dalam bicarain mengenai transisi energi? Media sosial atau media konvensional tapi tadi bacaan. Jadi ini yang diambil dari rilis 5 media mainstream, Mas. Media Mungkin mainstream. Oke. ya. Paling kalau aku ngeliatnya gini, karena karakter kita juga tuh netizen dan Indonesia agak cepat lupa. Jadi kasus polusi udara aja saat ini kelihatannya viral di 2003, baru tahun ini 2003 viral. Tapi 2019 kemarin udah viral sebenarnya. Termasuk di media mainstream juga banyak. Tapi lupa lagi, nggak banyak bahas lagi, ditutup dengan berita yang lain. Itu tantangannya kalau kita di media konvensional. Tapi perlu dicek lagi, jangan-jangan sebenarnya juga ada kanal khusus seperti kita bikin op-ed. Kayaknya teman-teman NGO juga banyak yang konsisten tuh bikin op-ed mengenai lingkungan, transisi energi, krisis iklim. Itu juga kayaknya masih tetap ada. Jadi ada segmen khusus mungkin yang memang dibahas secara khusus ya di media mainstream itu. Tapi untuk meng-highlight lebih besar, biasanya kita pakai kanal sosial media seperti Instagram dan yang lainnya. Jadi kita bagi dua tuh, kalau mau bahasa khusus lebih spesifik agak serius ya pakai op-ed, tapi untuk kayak konten-konten receh tapi lumayan menggelitik, tapi bisa pakai sosial media seperti Instagram, Twitter dan segala macam. Jadi itu strategi-strategi yang mungkin diatur, dan pastinya tetap benar tadi butuh teman-teman media masing sosial media, teman media yang saat ini ada juga untuk bisa menaikkan ini lagi. Jadi memang karena pembaca kita ini gampang lupa gitu ya, harus terus-terusan sih sebenarnya, jangan nunggu viral. Mungkin oped diseringin gantian, tahun ini misalnya bulan ini Celios bikin oped, ntar Greenpeace bikin lagi oped, Walhi bikin oped lagi, terus jadi ada terus beritanya di Kompas, di apa Jakarta Post dan yang lainnya misalnya. Jadi itu tetap ada, dan itu emang harus tetap dijalanin sih. Baik, Mas Bondan. Wah, ini jawaban yang cukup mempertegas kembali apa yang sudah disampaikan Mas Rizky dan juga Mas Budia. Mungkin sejauh ini dari pertanyaan yang diajukan, poin-poinnya sudah cukup terjawab, dan sebelumnya juga mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat didiskusikan dalam forum ini, tapi barangkali di kesempatan lain, nah ini bisa menjadi forum yang lebih produktif untuk kita bahas. Mungkin mengingat ini sudah jam 12, di mana waktu yang cukup untuk mengakhiri forum ini, dan sekali lagi forum webinar untuk diskusi dan juga rilis publikasi terkait dengan laporan survei atas kolaborasi kerjasama antara Celios dan juga Unitrend telah memberikan satu pembaharuan kembali. Kita menekankan bahwa poin terkait dengan transisi energi menjadi salah satu, tadi istilahnya Mas Media, selektif kriteria untuk menentukan siapa yang paling layak untuk mengarahkan layar kapal Indonesia ke depan. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi satu pencerah supaya tidak hanya tentang tukar-menukar transaksional politik. Itu barangkali teman-teman dari media bisa mengakses publikasi ini di website celios.co.id, atau sudah kami berikan secara personal melalui nomor kontak yang ada. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Bondan, Mas Media, Mas Rizky, kemudian tadi sudah dibuka juga dengan Mas Bima, dan juga tentunya dari rekan-rekan media yang telah terlibat dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum ini. Mungkin kurang lebihnya demikian. Saya Galau Dewa Muhammad mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata.
Mungkin kita perlu dokumentasi barangkali untuk akhir daripada acara ini. Mungkin berkenan untuk dinyalakan sebentar kameranya. Nah, ini sudah Mas Bima sudah on cam. Oke, saya izin capture. Oke, untuk teman-teman yang berkenan untuk mendokumentasikan. Nah, ini bisa jadi koalisi baru ini Mas ya. Nah, jadi salah mengajukan calon baru ini barangkali. Oke, saya izin untuk capture rekan-rekan sekalian. Oke. Oke. Oke, masih ada yang proses mau menyalakan kamera. Oke. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Oke, slide kedua 3, 2, 1. Baik, terima kasih semua yang sudah terlibat di dalam forum ini. Dengan ini kami akhiri acara webinar, diskusi publik, dan juga rilis laporan survei. Ini pesan dari rakyat untuk memimpin Indonesia masa depan. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Makasih Mas Makasih Bondan, semuanya ya. Makasih Mas Bondan. Media, Thank dan you. Rizky, Galau, Mas Bima. Semua. Sampai ketemu lagi Mas.